Shalom, berjumpa lagi dalam program obrolan rohani Sutomo. Halo, apa kabar semua pemirsa yang hadir dan yang menyaksikan dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini adalah Hari Ibu. Sebenarnya bukan hari ini, beberapa hari yang lalu. Tapi puji Tuhan, momentum Hari Ibu kita gunakan menjadi momentum yang indah. Bagaimana para ibu-ibu sharing, mengobrolkan tentang pelajaran rohani yang sangat indah dan mulia, luar biasa berkatnya. Dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyediakan waktunya. Yang walaupun sebenarnya ibu-ibu juga tidak ketinggalan ya, seperti anak-anak muda malam mingguan juga gitu ya. Tapi puji Tuhan, ibu-ibu boleh menyediakan waktunya untuk kita obrolkan pelajaran rohani. Nah, saudara-saudara pemirsa, perlu diketahui nih, bahwa saudara akan menyaksikan pelajaran demi pelajaran setiap pekan, itu dengan tema, yaitu yang tahun 2021 ini, tentang Yesaya, Kitab Yesaya, dengan judul Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Jadi 3 bulan nih saudara-saudara akan menyaksikan, mengikuti pelajaran ini. Jadi jangan tinggalkan dan jangan lewatkan pelajaran dari pekan ke pekan. Dan pelajaran pekan ini kita akan bahas. Apa judulnya? Tunggu dulu. Saya mau memperkenalkan dulu nih para narasumber ibu-ibu kita. Baik ibu-ibu senior, lalu ibu-ibu junior ada di sini. Baik, saya mau menyapa dulu dari ibu-ibu jemaat Kayu Putih, Gereja Mahasiswa Asli Hari ke-7 Jemaat Kayu Putih. Di sini ada Ibu Kori Sagala. Halo Ibu Kori, shalom. Shalom. Terima kasih sudah join Ibu Kori. Dan beliau juga bertugas di salah satu di kantor UNI Indonesia Kawasan Barat, yaitu membawai beberapa daerah di Indonesia Barat. Puji Tuhan. Dan di sini juga ada Ibu Sondang Nainggolan. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom untuk semuanya. Oke, terima kasih sudah join bersama dengan kami. Dan ada juga Ibu Eriani Tapi. Halo Ibu, shalom. Halo, shalom semuanya. Oke, terima kasih. Dan di sini ada juga dari Jemaat Kayu Putih, ada cabangnya, saudara-saudara pemirsa, yaitu Sutomo. Di sini ada Ibu Marimbuna Tonapa. Halo Ibu Sumbolon ini. Shalom. Shalom. Halo Bu Reza, shalom. Shalom semuanya. Terima kasih. Dan juga ada Ibu yang baru berkeluarga nih. Ibu muda kita ini. Yaitu Ibu Meliana Gultombur Tambah. Halo Ibu Meli. Shalom semuanya. Shalom, terima kasih. Dan kita ada kehadiran juga pendeta Desmond A. Panjaitan. Sudah tahu, perlu tahu nih, beliau melayani di Belitung. Ya, Belitung, luar biasa. Jauh sekali. Narasumber yang lain di Jakarta, keynote speaker kita dari Belitung. Pendeta Panjaitan. Halo pendeta. Halo, shalom. Oke, terima kasih pendeta atas waktunya. Baiklah saudara-saudara, kita akan mulai, maka kita awali dengan doa. Karena kita obrolkan bukan obrolan hal-hal perkara dunia nih, perkara rohani. Maka kita perlu berdoa supaya semuanya dilancarkan. Kita undang Ibu Kori Sagala untuk doa buka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, pada waktu yang indah ini ya Tuhan, kami membutuhkan kehadiran-Mu melalui Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Saat kami akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami sudah persiapkan ini boleh menambah iman dan kerohanian kami bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh melihat ada permata-permata kebenaran yang mereka boleh dapatkan, dan kami boleh mengetahui keinginan hati Tuhan adalah keselamatan kami. Terima kasih atas waktu yang indah ini ya Bapa. Berikan kepada kami fokus untuk membicarakan firman Tuhan ini, dan hindarkan kami dari segala kepentingan pribadi kami, namun nama Tuhan saja yang dimuliakan.
banyak salah dan pelanggaran kami yang menghalangi kami memperoleh berkat-Mu saat ini, kami mohon ampun. Amin. Oke. Pemirsa, kita akan saksikan obrolan ini, maka saya harap tetap stay di dalam tampilan layar saudara. Ikuti nih, para ibu-ibu mau bahas, mengobrolkan tentang pelajaran rohani. Nah, tadi saya sudah katakan tema 3 bulan pelajaran rohani kita adalah Yesaya, hiburkanlah umatku. Nah, mengapa ini penting? Nanti kita ikuti. Kita dapatkan mengapa pentingnya pelajaran Yesaya, hiburkanlah umatku. Nah, pelajaran pertama ini kita akan masuk dengan judul krisis identitas. ID saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara-saudara tentang ID, maka pasti saudara akan tunjukkan, ini ID saya, yaitu KTP, IKTP. Tetapi kalau saya bertanya, apakah saudara punya ID kerajaan surga? Maka beranikah saudara tunjukkan identitas saudara? Sebagaimana saudara warga negara Indonesia, maka saya tunjukkan KTP saya. Tetapi ketika saya tanyakan, saudara, pemirsa, dan kita semua, apakah saudara adalah warga kerajaan surga? Mana ID-nya? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat dalam. Oleh karena, sesuai pelajaran kita judulnya, krisis identitas. Maka dalam ayatnya, ayat-ayat hafalan atau ayat dasar dalam pelajaran pekan ini, yaitu Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa ya, uraian bahasa yang digunakan oleh kitab Yesaya. Oke, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Eri. Bagaimana Ibu Eri melihat di awal ini masalah tentang krisis identitas? Pelajaran apa yang akan mau disampaikan yang kita akan bahas dan kita obrolkan ini? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di dalam pelajaran rohani yang saya dapat pada krisis identitas ini, kita tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu dalam tanah pembuangan. Jika kita mempelajari buku rohani kita pada saat ini, ada 2 ilustrasi yang diberikan. Yang pertama adalah suatu sapi. Jika kita berada di Irlandia, kita sering mendapati sapi-sapi yang ada di tengah jalan. Tapi walaupun begitu, sapi-sapi itu dia tahu tuannya siapa dan rumahnya ada di mana. Dan kemudian ilustrasi kedua yang diberikan pada saat ini pelajaran rohani ini adalah seorang anak kecil yang hilang di pasar. Dia menangis meraung-raung, dia tidak tahu ibunya di mana dan dia tidak tahu dirinya berada di mana. Tapi jika ditunjukkan ke anak tersebut sosok ibunya, maka anak itu pasti akan mengenali ibunya. Nah, bangsa Israel pada saat itu yang tinggal di Yudea, mereka lupa bahwa mereka adalah milik Tuhan. Sehingga mereka kehilangan suatu identitas umat pilihan, sebagai umat pilihan. Jadi karena mereka dalam pembuangan, mereka sudah berbaur dengan bangsa lain, dengan apakah mereka melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang tidak rohani, jadi mereka sudah kehilangan identitas mereka. Namun saat ini pada saat ini krisis identitas yang terjadi pada saat kita adalah kebalikannya, di mana kita merasa kita adalah umat Tuhan, tetapi dalam pelajaran rohani kita mengatakan bahwa kita merasa umat Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi ini adalah krisis yang saya temui dalam pelajaran rohani pada saat ini. Nah, bagaimana kita bisa menemukan identitas kita sebagai umat Tuhan yang sejati? Kita akan mempelajari sepanjang minggu ini. Demikian kami sampaikan.
Baik, terima kasih Ibu Eri atas pendahuluan bagaimana pelajaran kita menyangkut krisis identitas yang dialami oleh umat pilihan, kehilangan identitasnya oleh karena satu pelanggaran demi pelanggaran, oleh karena sebuah penyelewengan, oleh karena sebuah hal-hal yang tidak patut sebagaimana predikat mereka sebagai umat pilihan, tetapi malah mereka terjadi krisis identitas. Lalu saya ingin mau mengajak kita. Ada satu ungkapan dalam kitab Yesaya berkata bahwa dengarlah hai langit. Yesaya ini adalah nabi besar dan dia berbicara cukup vokal dan keras terhadap keadaan orang Israel saat itu. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eri. Lalu mengapa Yesaya sampai mengeluarkan ungkapan dengarlah hai langit? Apa yang dimaksudkan semua ini tentang dengarlah hai langit? Apakah Yesaya sedang berbicara dengan langit? Jangan-jangan Yesaya ini penyembah ilah lain lagi ya, bukan nabi yang sesungguhnya. Jadi apa yang dimaksudkan? Nah ini Ibu Sonang biasa tahu nih, kalau bicara tentang langit. Langit ketujuh, oh bukan langit ketujuh. Oke Ibu Sonang, bagaimana Ibu Sonang melihat ini? Dengarlah hai langit. Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semuanya. Tadi pelajaran rohani kita telah diawali dengan Ibu Eriani, pengalaman-pengalaman dan perumpamaan cerita. Nah, kalau tadi Pak Pendeta Kris Pasuhu mengatakan dengarlah hai langit. Memang ya seperti kita ketahui bahwa buku Yesaya pasal 1 sampai 9 diawali dengan bahasa dengarlah hai langit dan bumi, ya, menyatakan bahwa ya pekabaran Yesaya itu memang berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Diawali juga bahwa Yesaya menyatakan bahwa dia itu siapa dia? Dia juga adalah seorang putra dari Pak Amos. Ya, saya tidak tahu, mungkin tadi saya juga belum menggali lagi apakah Amos ini ada berhubungan dengan Nabi Amos. Tapi memang dia dibilang putra dari Amos. Ya, kemudian sumber pelajarannya itu atau pekabarannya itu memang berasal dari langit, dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita lihat lagi ya, topik dari pekabaran Yesaya ini adalah bangsa Yehuda. Pada saat Yesaya masih hidup ya, dan ditekankan lagi dalam Yesaya 1 itu ya, sepanjang Yesaya ini menyampaikan pekabarnya sebagai seorang nabi, dia mengalami 4 raja ya, berarti memang sangat panjang. 4 raja ya, kalau di dalam buku Yesaya dikatakan pertama adalah Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Raja Hizkia. Nah, kalau kita lihat pengalaman keempat raja ini dalam buku 2 Tawarik 26-32 dikatakan, ya kalau flashback ke belakang lagi, bahwa diawali Raja Usia ini awalnya adalah raja yang setia kepada Tuhan. Ya, setia dan Tuhan memberkati kerajaan Yehuda pada zaman Raja Usia ini. Ya, dia sampai membekali para tentaranya, kerajaan-kerajaannya, dan dikenal orang. Tetapi ketika Raja Usia ini mencapai masa kejayaannya, nah di sini nih, ya, dia lupa seperti tema pelajaran kita, pelajaran rohani kita, identitas diri. Dia lupa dari mana dia lupa dari mana kebesaran kekuasaan yang dia peroleh. Sampai dikatakan dia melakukan satu kejahatan di rumah Tuhan. Yang mungkin dupa itu bukan seorang raja yang melakukan, harus seorang imam. Tapi dia berani melakukan dan imam sudah menasihati dia. Tapi dia tidak terima. Sehingga pada saat itu penyakit kusta menderita dia dan kusta itu dia alami sampai kematiannya. Dia lupa bahwa semua kehebatannya itu berasal dari Tuhan. Dan itulah dia diawali oleh kehancuran-kehancurannya. Jadi Yesaya, pekabaran Yesaya ini adalah pekabaran di mana bangsa Israel saat itu ada. Dan pekabaran itu juga menyatakan bagaimana nantinya kehancuran bangsa Israel itu sampai mereka ditawan kemana? Ke Babel. Jadi sangat hebat sekali ya Nabi Yesaya ini, seperti tadi Pak Pendeta bilang, dia adalah seorang nabi yang besar.
Nah, teman-teman semua, ya sahabat-sahabat rohani, kalau boleh, seperti tema pelajaran kita, kehilangan identitas, dan subtema kita, pekabaran dari langit. Pekabaran Tuhan itu selalu disampaikan kepada umat-umat yang Dia sayangi. Jangan sampai kita kehilangan pekabaran itu. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan yang disayangi Tuhan, di mana Tuhan telah menebus kita. Kalau sampai kita kehilangan identitas kita, pengalaman bangsa Israel dan Yehuda pada saat itu akan terulang kembali di masa kita sekarang ini. Mungkin begitu, Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Ibu Sondang, ini luar biasa. Pelajaran yang dijelaskan kepada kita mengenai dengarlah hai langit. Jadi ternyata masalah krisis identitas itu bicara juga tentang masalah lupa tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita bisa sampai hari ini. Dan ini luar biasa pelajarannya, membawa kepada kita pelajaran Yesaya, menghadap mata kita kepada Tuhan yang ada di langit. Dan menarik juga dalam kalimat dalam ayat itu dikatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Hai bumi segala isinya, lihatlah dan perhatikanlah apa yang dikatakan dari atas sana, yaitu dari Tuhan. Terima kasih Ibu Sondang atas pendapatnya. Dan sejauh ini Pendeta Panjaitan, apakah ada tambahan atau dari yang lainnya ada mau memberikan tambahan atau pertanyaan? Pendeta Panjaitan, silakan. Baiklah, terima kasih untuk Pendeta Pasuhuk dan juga Ibu Eri. Ada tadi Ibu Sondang yang sudah memaparkan terkait dengan krisis identitas. Ya, tadi sampaikan latar belakang kenapa disebut krisis identitas, dan tadi dengarlah hai langit. Ada sedikit yang saya tambahkan terkait dengan pernyataan Yesaya dengan mengungkapkan terlebih dahulu, dengarlah hai langit dan perhatikanlah bumi. Sebagaimana dituliskan kitab ataupun Yesaya hidup di zaman raja-raja, dan raja-raja yang ada saat itu tentunya itu kerajaan dan berbau politik. Dan ketika perjanjian politik dibangun oleh negara-negara yang tidak mengenal Tuhan, maka mereka menyertakan dewa mereka sebagai saksi. Mereka menyertakan siapa yang mereka anggap sebagai dewa menjadi saksi perjanjian atas mereka. Nah, kenapa Yesaya katakan dengarlah hai langit? Karena dia menempatkan Tuhan yang adalah Allah Israel yang berdaulat atas langit dan bumi. Kalau dewa-dewa bangsa-bangsa lain, itu mereka hanya mencakup bidang tertentu. Ya mungkin dewa bumi, mungkin dewa matahari, mungkin dewa bulan yang ada di langit dan ada di bumi. Tetapi Yesaya menempatkan Allah mereka sebagai saksi perjanjian kepada bangsa Israel, bahwa Allah kita itu berdaulat bukan hanya untuk dunia saja, tapi bahkan langit. Ya, jadi dia berkuasa mengatasi langit. Dan itu juga mungkin pesan tadi sudah disampaikan Ibu Sondang, bahwa amaran ini bukan hanya kepada bangsa Israel yang lalu. Sebagaimana langit dan bumi sebagai saksinya, dan Allah lah yang menyatakan perjanjian, maka kepada kita juga umat Tuhan di zaman ini, hal ini berlaku. Jadi itu yang saya mau tambahkan sedikit Pak Pendeta dengan juga Ibu Sondang, terkait dengan status Allah yang berdaulat atas langit dan bumi sebagai yang memiliki perjanjian dengan umatnya. Oke, terima kasih Pendeta Panjaitan yang sudah memberikan penjelasan tambahan yang sangat-sangat baik sekali. Dan menarik lagi pelajaran kita, dikatakan bahwa dalam Yesaya 1 ayat 10-17 ada berbicara tentang ritual. Ritual itu adalah sebuah sistem penyembahan. Kita juga sebagai orang percaya menyembah Tuhan. Kita penyembah. Maka ada ritual-ritual yang kita lakukan. Dan yang ingin saya mau tanyakan, apa yang dimaksudkan ritual yang buruk dalam pelajaran kita? Dikatakan ritual yang buruk. Buruknya di mana, Ibu Kori? Coba Ibu Kori boleh jelaskan. Baik, shalom buat kita semuanya. Menyambung
bahasan yang sudah disampaikan dua ibu-ibu di depan tadi, cerita ini sebenarnya adalah cerita sambungan karena bahan utamanya adalah buku yang sama, yaitu buku Yesaya. Buku Yesaya pasal 1, pada kali ini Pendeta Pasul tadi sudah katakan, sub bahasan saya pada saat ini adalah ritual yang buruk yang kita boleh baca di dalam ayat 10 sampai 17. Sehubungan dengan ritual yang buruk ini, agar kita dapat benang merahnya ya, agar kita dapat benang merahnya, kita mungkin mengingat atau mengetahui cerita tentang Sodom dan Gomora. Ya, cerita tentang Sodom dan Gomora ini kita dapat baca di Kejadian 18 ayat 20 di buku Perjanjian Lama. Kejadian 18 ayat 20 mengatakan, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Saya mau garis bawahi dan kasih kasih tanda kutip di sini, sangat berat dosanya. Apa sih dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora? Kalau kita baca di kisahnya di Kejadian 19 ayat 1 sampai 11, suatu petang saya flashback dulu supaya kita bisa dapat ceritanya ya. Suatu petang katanya Lot sedang duduk-duduk di depan gerbang Sodom. Kemudian ada dua orang pria yang adalah jelmaan malaikat ya. Dua orang pria itu lewat dan hari itu sudah petang. Lot sangat mengerti kondisi keadaan kotanya di Sodom dan Gomora. Lalu dia mengajak tamunya itu untuk mampir dan menginap di rumahnya. Dan sedikit memaksa, kita boleh baca di ayat yang ke-11 dikatakan dia sedikit mendesak supaya tamunya itu mau datang ke rumahnya. Yang tadinya mereka berpikir dia mau nginep aja di tanah lapang. Saya nggak ngerti tanah lapang apa maksudnya. Dia mungkin di tempat yang lain lah, di tempat penginapan mungkin dia mau nginep. Tapi Lot itu mengajak mereka untuk menginap di rumahnya. Setelah memberikan makan, layaknya kita menerima tamu atau menjamu tamu, kita harus memberikan dia makan karena sudah malam atau sore datang di rumah kita. Setelah dia memberikan makan, kemudian mereka mendengar di luar ada yang bunyi gerasak-gerusuk. Ada yang teriak-teriak. Ada apa ya di luar sana? Ayat 4 di dalam Kejadian 18 katakan, seluruh isi kota, dari yang muda sampai yang tua, bisa bayang nggak sih? Saya tidak sempat searching berapa banyak penduduk kota Sodom dan Gomora, seluruh isi kota tapi laki-laki. Kemudian mendesak ke Lot itu supaya dua tamunya itu dikeluarkan dan mereka mau pakai. Kata sodomi berasal dari kata kota Sodom. Yang artinya di kota itu, kejahatan yang berat itu adalah terjadinya percabulan dan homoseksual di sana. Yang pertama pada saat dunia ini dijadikan. Dari pengalaman inilah Yesaya mau tekankan kepada orang-orang dahulu. Kalau kita perhatikan di perikop yang ayat 10 sampai 17 katakan, hai pemimpin-pemimpin, hai rakyat. Jadi ayat ini berlaku ke semua orang, bukan hanya kepada pemimpin, tetapi semua kita sampai pada saat ini kita harus memperhatikan peringatan ini. Lalu kalau kita membaca lagi di dalam Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50, kalau tadi di dalam Kejadian itu kita hanya mendapati dosa mereka adalah dosa homoseksual atau percabulan, Yehezkiel 16 ayat 49 dan 50 katakan, apalagi dosa-dosa yang dilakukan di Sodom? Kecongkakan. Kemudian apalagi? Foya-foya atau makanan-makanan yang berlimpah-limpah. Kesenangan-kesenangan hidup atau pesta pora. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang tinggi hati. Kemudian mereka adalah melakukan kekejian pada Tuhan. Kekejian itu adalah dosa homoseksual tadi. Kemudian mereka ogah atau tidak suka menolong orang susah dan orang miskin. Inilah sebabnya. Maka Raja Salomo pernah menulis di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 mengatakan,
6 bahkan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Apa itu? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segera lari kepada kejahatan, saksi dusta yang suka menyembur-nyemburkan kebohongan, dan kemudian menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberi peringatan kepada kita. Pelajaran ini sekarang kepada kita, karena orang Israel dahulu sudah tidak ada. Kita adalah orang-orang Israel zaman sekarang. Itulah sebabnya pelajaran ini diperingatkan kepada kita, kepada para tua-tua, pemimpin, para anggota, dan rakyat. Bila mana kita suka untuk melakukan ritual-ritual keagamaan, yang paling pertama Tuhan minta adalah itu kita hidupkan dulu di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Jangan kita suka untuk mendapat pujian. Kalau orang Manado bilang suka makan puji, ya. Dia terlihat datang tidak terlambat ke gereja, suka memberikan persembahan dan perpuluhan, dan suka mungkin memberikan sumbangan-sumbangan yang diperlukan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kepribadian mereka? Di dalam ayat ini katakan, kalaupun persembahanmu adalah domba jantan yang terbaik, lemak pilihan, kemudian lembu jantan yang pilihan yang terbaik, kambing jantan yang super mungkin yang kita pilihkan untuk kita persembahkan, kalau kita tidak membersihkan dosa itu dari kehidupan pribadi kita, itu semuanya akan merupakan kebencian bagi Tuhan. Tuhan katakan, saya jemu, di dalam ayat yang ke-11 ya, saya jemu dengan persembahan yang demikian. Kalau kamu datang berkali-kali pun, kalau kita datang berkali-kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan nggak mau dengarkan, bahkan dia memalingkan wajahnya. Kita nggak tahu apa yang jangankan memalingkan wajah, doa kita nggak didengar Tuhan aja, kita udah mulai rasa gelisah ya, udah merasa galau. Apa ya Tuhan, dosa saya kok saya nggak pernah dijawab doanya. Tapi kita lupa untuk koreksi diri pribadi kita. Hubungan kita yang utama itu adalah persembahan kita yang utama adalah hubungan yang terbaik kita dengan Tuhan. Nggak ada gunanya kita ber-KKR 10 hari, 1 bulan, berkoar-koar seperti orang yang hebat di luar sana, tetapi kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, 0. Bahkan semua 7 perkara yang dibenci Tuhan tadi kita masih lakukan. Itulah sebabnya katanya itu adalah ritual yang buruk ya. Itu adalah ritual yang buruk. Kalau kita mau supaya ritual kita itu tidak buruk atau tidak dicela seperti yang dicela oleh Yesaya ini, mari kita perbaiki dulu. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi 7 dosa tadi atau 6 perkara tadi, kalau kita tidak kerjakan itu, bahkan dosa-dosa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora di dalam Yehezkiel, di dalam buku Yehezkiel tadi, kalau Yehezkiel 16 tadi, kalau kita tidak lakukan itu, maka ritual yang kita lakukan itu akan merupakan suatu keharuman bagi nama Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ saja. Tuhan itu tidak hanya mencela, tetapi memberikan solusi kepada kita. Apa solusinya? Tuhan itu adalah Allah yang sangat luar biasa ya. Allah yang penyabar dan maha baik, maha panjang sabar ya. Apa yang dikatakan sebagai solusi bagi kita seandainya saya dan saudara-saudara atau para pemimpin-pemimpin agama melakukan hal-hal yang Tuhan nggak suka tadi, yang dibenci oleh Tuhan tadi, solusi yang Tuhan berikan adalah kembalilah kepadaku, basuh dirimu, bersihkan dirimu, jauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berhenti untuk berbuat jahat. Kita pernah mendengarkan bahwa ada satu statement dikatakan, stop and sin no more. Tuhan bilang kepada siapa? Kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya. Berhenti dan jangan berbuat dosa lagi. Usahakan untuk berbuat keadilan. Ini mungkin agak susah buat kita kalau kita berada di posisi yang terbaik, memiliki nama yang termasyhur,
memiliki sesuatu yang hebat di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka pilih-pilih muka ya. Siapa orang yang paling dekat dengan kita, mungkin kita akan beri bahagian yang lebih banyak ya. Jadi keadilan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Kemudian kendalikan orang-orang kejam. Jadi kalau ada orang-orang kejam, orang-orang yang tidak berperasaan, tidak bertenggang rasa, mari kita doakan mereka, mari kita himbau mereka untuk melihat bahwa itu adalah dosa. Mari kita beritahukan kepada mereka, karena kalau kita tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, lalu kita tidak melakukannya, dosanya itu ketimpa ke kita, benar ya pendeta ya? Kemudian kita harus membela hak anak yatim. Biasanya anak-anak yatim ini anak-anak yang dipandang sebelah mata oleh orang lain ya. Kemudian kita harus perjuangkan perkara-perkara seorang janda. Jadi inilah hal-hal yang diberitahukan oleh Tuhan. Tidak hanya dia mencela dosa-dosa orang pada saat itu, tetapi dia memberikan solusi kepada kita. Mari datang kepadaku, tetapi basuh dulu dosamu, dan yang lain sebagainya yang saya sudah sampaikan tadi. Kita bisa baca itu, saya ambil itu dari dalam Alkitab, jadi saya nggak ngarang-ngarang ya. Itu ada di dalam Yesaya 1 ayat 16 dan sampai ke 17. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Pusat perhatian kita dari mempelajari buku Yesaya ini adalah Allah itu adalah Allah yang maha baik, maha besar dan maha kuasa, panjang sabar. Dia tidak hanya menegur kesalahan kita, tetapi dia memberikan solusi kepada kita. Jadi kalau kita melakukan solusi ini, maka keselamatan yang Tuhan sediakan itu, bahkan dia tidak akan pernah memalingkan wajahnya lagi karena ritual yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pendeta keterangan saya untuk. Terima kasih Ibu Kori Sagala. Jadi ini sebuah ungkapan dan juga sebuah amaran bagi bangsa Israel dan bagi kita. Agar kita jangan memiliki ritual-ritual yang buruk. Tangan yang berdoa tetapi tangan yang sama pembuat kejahatan. Ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali ini terjadi dalam hidup kita sebagai umat percaya. Dan saya puji Tuhan dan senang dengan pekabaran pada pelajaran rohani kita ini bahwa ada solusi yang diberikan. Dan solusinya adalah sebuah pengampunan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 ada argumen pengampunan. Dan yang seru di situ, saya katakan seru, kata Alkitab atau kata firman Tuhan, Allah berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan mengajak, mari kita berperkara. Apa ini maksudnya? Argumen pengampunan. Bagaimana? Apakah ada argumentasi saya berhak menerima pengampunan itu atau saya tidak berhak menerima pengampunan itu? Karena ini penting. Tadi sudah diungkapkan tentang masalah problem ritual yang buruk, tetapi ada solusi yang diberikan. Bagaimana Ibu Meli Gultom melihat ini? Baru tambah. Ada pendapat? Baik, Shalom. Allah telah memberikan bukti yang sangat jelas tentang kejahatan bangsa Yehuda. Kita sudah baca tadi dalam Yesaya 1 ayat 2-15. Beberapa kejahatan yang bangsa Yehuda lakukan adalah seperti mereka meninggalkan Tuhan, mereka menista yang Maha Kudus, mereka bahkan berpaling membelakangi Tuhan. Dengan kata lain, mereka telah kehilangan ataupun krisis identitas. Itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Dan ternyata di tengah-tengah krisis tersebut, mereka juga tetap melakukan ritual yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi ritual itulah ritual yang buruk. Kenapa? Itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan dengan persembahan-persembahan korban yang diberikan oleh bangsa Yehuda tersebut. Karena ternyata itu tidak memberikan pertobatan bagi mereka. Lalu, Tuhan itu sangat baik. Tadi sudah dibaca oleh Pak Pendeta, Tuhan mengajak, baiklah, marilah kita berperkara. Tuhan itu begitu baik. Tidak peduli seberapa dalam dosa-dosa dari bangsa Yehuda tersebut, Tuhan tidak diam. Tuhan datang menjangkau, mendekatkan dirinya kepada bangsa Yehuda. Bukan bangsa Yehuda yang menjangkau Tuhan, tetapi Tuhan Allah sebagai pencipta menjangkau ciptaannya yang telah jatuh tersebut melalui Allah menawarkan sebuah argumen, yaitu
argumen pengampunan. Tuhan berupaya membuat mereka bertobat kembali dengan memberikan pengampunan. Saya ingin membacakan satu kali lagi Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal ini kalau kita senada dengan firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 dikatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Sahabat-sahabat rohani, tidak ada usaha yang manusia bisa lakukan, termasuk bangsa Yehuda bisa lakukan untuk menghapus noda-noda dosa. Sekalipun usaha itu adalah usaha ibadah, ataupun perbuatan amal, ataupun persembahan-persembahan korban. Hanya pengampunan yang ditawarkan oleh Allah itu sendiri yang mampu mengembalikan bangsa itu untuk kembali kepada jalan Tuhan. Allah bisa membasuh jiwa kita untuk kembali menjadi putih seperti bulu domba yang tidak bernoda, bahkan seperti salju. Bahkan dalam Yesaya 44 dikatakan seperti kabut diterbangkan angin, tidak kelihatan lagi sama sekali. Lalu yang menarik adalah jika persembahan korban tersebut tidak membawa pertobatan, apakah pengampunan yang ditawarkan oleh Tuhan itu menjadi alasan bangsa Yehuda untuk memiliki hidup yang baru? Ternyata sahabat-sahabat rohani, pengampunan menjadi dasar dari hubungan hati yang baru dengan Allah. Hanya dengan pengampunan yang ditawarkan oleh Allah untuk bangsa Yehuda, itu adalah satu alasan untuk mereka boleh mengubah cara hidup mereka. Sahabat-sahabat rohani, hal yang sama juga terjadi kepada kita. Jika bangsa Yehuda, dosa-dosa mereka diputihkan seperti salju, ini juga berlaku bagi kita semuanya. Tuhan telah membasuh dan mengampuni dosa kita. Maka apa yang hendaknya kita lakukan ataupun respon kita terhadap hal tersebut? Maka kita hendaknya hidup baru, hidup di dalam Kristus, hidup yang membawa perubahan. Oleh karena pengampunan yang dilakukan oleh Yesus hanya sekali, tetapi itu mampu memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Pengampunan yang ditawarkan oleh Allah kepada bangsa Yehuda dan juga tentunya kepada kita respon dengan hidup baru, hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita beribadah, melakukan ritual-ritual ibadah, Tuhan akan berkenan. Tuhan tidak lagi menolak kita seperti Tuhan menolak persembahan-persembahan korban daripada bangsa Yehuda tersebut. Mungkin itu saja, Pendeta. Oke, terima kasih Ibu Meli. Baiklah, ada tambahan saudara-saudara, ibu-ibu, rekan-rekan. Bagaimana Pendeta Panjaitan melihat ini? Baik. Terima kasih, satu pelajaran rohani yang sangat baik. Sedikit tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tambah bagaimana Allah memiliki roh pengampunan. Ya, Dia betul-betul sangat ingin mengampuni kita. Kalau mungkin saya mau gambarkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita sehingga Dia mau mengampuni kita. Ini bukan hal sepele. Mari kita lihat. Yang bersalah siapa? Bangsa Israel. Ya, Allah membawa perjanjian damai dengan mereka. Bahkan perjanjian Tuhan kepada mereka itu membawa kepada keselamatan. Ya. Namun orang Israel melanggar. Mereka yang bersalah. Mereka yang memberontak.
Mereka yang melanggar perjanjian. Mungkin saya akan ganti kata mereka dengan kita. Kita yang melanggar, kita yang memberontak, kita yang bersalah. Tetapi luar biasanya Tuhan yang mengajak damai. Harusnya bagaimana? Kalau saya bersalah, harusnya saya minta maaf toh? Kalau saya bersalah dengan pendeta Pasuhuk, harusnya saya yang datang minta berdamai dengan pendeta. Tetapi inilah perkara yang membuat Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dia yang membuka pembicaraan perdamaian. Walaupun memang di awal dia kasih tahu bagaimana mereka sudah terlalu jauh lari dari Tuhan. Mereka sudah terlalu dalam memberontak kepada Tuhan. Bahkan tadi Ibu Kori sudah jelaskan betapa mengerikannya dosa mereka. Kalau ibarat seorang anak, sudah betapa durhakanya mereka ini. Tetapi sebagai Bapa yang penuh kasih, dia tidak berhenti cuma sebatas beritahu salahnya mana. Tapi dia mengakhiri dengan, mari berperkara, ayo kita bicarakan perundingan damai antara kita. Ya, mari kita bicarakan bagaimana solusi untuk berdamai dari permasalahan ini. Tuhan kita luar biasa. Dan pembicaraan obrolan rohani kita malam ini membuat kita menyadari bahwa Allah kita itu Allah yang betul-betul Maha Pengampun. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan. Kita melihat ini sangat luar biasa alurnya dan sebuah pelajaran yang berikut di mana bicara tentang konsistensi dan tema atau pelajaran subjudulnya memakan dan dimakan. Nah, ini apa yang dimaksudkan? Kenapa Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 31 membahas tentang memakan dan dimakan? Apa yang kita makan dan apa yang membuat kita dimakan? Bagaimana Ibu Marimbuna boleh memberikan penjelasan ini? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Meli bahwa pada saat itu bangsa Israel terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Jadi di sini Tuhan memberikan satu pilihan kepada kita, apakah kita akan memilih Tuhan dengan mengikuti segala peraturan-peraturan atau ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan, atau justru kita akan menolak pengampunan dan pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini di ayat 19 di Yesaya 19 dikatakan jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang itu. Dan hal ini sebenarnya Tuhan di sini sangat mengharapkan umat-umat Israel ini pada saat itu hidup dalam berkat dan keselamatan gitu. Tapi karena bangsa Israel ini ada tegar tengkuk, dia selalu melakukan kesalahan. Di sini Tuhan berusaha memberikan rambu-rambu di Ulangan 27 sampai 30. Di situ di Ulangan 27, di situ Tuhan memberikan rambu-rambu kepada bangsa Israel untuk melakukan jangan membunuh, jangan membuat patung dan banyak lagi dan seterusnya, supaya bangsa ini bisa hidup dalam berkat dan keselamatan. Karena di pasal 28 di situ ada kutuk dan berkat. Jika pada pasal 27 ini diikuti oleh bangsa Israel, maka mereka akan hidup dalam berkat. Tapi sebaliknya jika mereka tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan, maka mereka akan hidup dalam kutuk gitu. Dan ternyata benar pada ayat 47 di situ umat Israel kedapatan oleh Tuhan, walaupun pada saat itu mereka hidup dalam kelimpahan, tapi mereka justru meninggalkan Tuhan di saat itu. Dan pada saat itu Tuhan menyerahkan Israel ini kepada musuh-musuhnya, dan mereka akhirnya
jatuh ke musuh-musuhnya pada saat itu. Tetapi di ayat 29 Tuhan tetap mengingat perjanjian bahwa Tuhan pernah membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir untuk membebaskan mereka, dan Tuhan berusaha mengingatkan itu kepada bangsa Israel pada saat itu supaya mereka bisa kembali mengingat bahwa Tuhan pernah menyelamatkan mereka pernah menyelamatkan mereka dari kesalahan-kesalahan itu. Tapi di sini bangsa Israel tetap tidak berubah, tapi Tuhan tetap selalu memberikan kesempatan kepada bangsa Israel seperti yang tertulis di pasal 30 pada Ulangan. Di situ Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada bangsa Israel walaupun mereka melakukan kesalahan, tapi di situ dikatakan kalau mereka bisa berbalik dari kesalahannya dan mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni mereka dan mereka akan hidup. Mereka akan hidup. Tapi di ayat 20, di ayat 11 di situ Tuhan kembali memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Apakah bangsa Israel ini akan memilih Tuhan atau justru mereka akan meninggalkan Tuhan? Jika mereka memilih Tuhan, maka kehidupan akan menyertai mereka, dan sebaliknya jika mereka menolak Tuhan, maka kebinasaan akan mengikuti mereka. Mungkin kutuk dan berkat pada zaman perjanjian lama itu benar-benar bisa kelihatan gitu dan nyata, tapi kutuk dan berkat setelah perjanjian baru pada saat ini sudah berubah. Bahkan kalau kita melihat banyak orang-orang yang tidak baik gitu ya, tidak beriman, malah hidupnya kaya, malah hidupnya diberkati oleh Tuhan gitu. Justru tapi kita tidak bisa melihat hal itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Simbolon, ini menarik ini. Mengenai makan dan dimakan. Kalau kita memilih, berarti kalau dalam pelajaran ini kita lebih suka memilih makan. Karena mau dan menurut firman Tuhan. Bagaimana? Ada tambahan, saudara, sebelum kita lanjut? Saya ada tambahan, Pendeta. Silakan, Ibu Kori. Sebelum ke Pendeta Desmond mungkin akan menyempurnakannya ya. Ya, bagaimanapun Pendeta Desmond siap itu. Pendeta Desmond siap. Saya tertarik dengan pelajaran hari ini ya, yang dibahas oleh Ibu Marimbuna. Satu hal yang menarik buat saya adalah pelajaran ini menekankan jika kamu mau. Ini ada tanda kutip. Apapun yang Tuhan tawarkan, kalau kita nggak mau, nggak akan terjadi. Jadi harus ada kerjasama antara saya dan si pencipta langit itu. Jadi seberapa batunya hati kita, kalau kita mau dipengaruhi oleh Roh Kudus itu, maka apa yang Tuhan tawarkan itu yang tadi sudah Ibu Marimbuna sebutkan, atau berkat-berkat itu akan membahagiakan kita seumur hidup kita. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, panjang sabar. Kenapa? Karena Dia tidak pernah memaksakan saya dan saudara. Dia memberikan hak pilih buat kita, walaupun Dia sebenarnya udah gemes dengan dosa-dosa kita. Udah gregetan sebenarnya. Layaknya kita kepada anak kita, mungkin ya anak kita udah terlalu bandel, nggak mau dengar apa yang kita sampaikan, padahal yang kita sampaikan itu adalah kehidupan dan keselamatan, tapi anak kita malah melawan, ya, malah nggak mau dengar, dengan gayanya lalu melawan. Tapi Tuhan itu nggak bilang, kamu harus gini ya, kalau nggak kamu nanti mati. Nggak gitu. Jika kamu mau. Ini adalah kata-kata kasih yang lembut yang Tuhan tawarkan kepada saya dan saudara, menunjukkan karakter Yesus itu. Dia terus tunjukkan. Dia tidak pernah memaksa kehendaknya. Dia tetap memberikan hak pilih itu ada di saya dan saudara. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat rohani
mendapatkan amaran itu mungkin tidak langsung dari Tuhan, atau mungkin melalui hambanya yang datang berdoa untuk kita, atau melalui sahabat-sahabat rohani kita yang ada di sekeliling kita. Jangan keraskan hatimu. Coba diam-diam di dalam ruangan berdoa, benar nggak ya yang tadi teman saya bilang ya? Pikirkan, kalau hal itu adalah merupakan keselamatan buat kita. Kenapa tidak? Jadi ini yang mungkin saya tambahkan, pendeta. Allah itu Allah yang sangat kasih, Allah yang luar biasa sabarnya. Walaupun dia memberikan hak pilih, dia tidak pernah memaksa saya untuk menurut dia dengan membabi buta. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Kori. Jadi pendeta Panjaitan ini kayaknya udah jelas ya. Sangat jelas penjelasannya ini. Oke, baik. Nanti pendeta Panjaitan kita minta bagian akhir ini. Oke, maka saya melihat pelajaran ini setelah saya membaca dan mengikuti tentang memakan dan dimakan, maka saya senang dengan istilah ditekankan oleh Ibu Kori juga, tadi sudah dijelaskan Ibu Marimbuna dan juga Ibu Kori tentang mau, jika mau. Mau itu, jikalau ada cinta pasti mau. Nah, kalau ada cinta pasti mau lah. Tapi kalau nggak ada cinta, susah ada maunya gitu. Nah, kalau nggak ada cinta gitu kan ya, ibu-ibu kalau ibu-ibu ada maunya, pasti ada cinta gitu ya sama suami. Sorry, ini intermezzo saja. Tapi bicara tentang mau, jikalau engkau mau Tuhan tawarkan, maka respon kita harus respon cinta juga. Saya mau Tuhan. Maka respon cinta itu saya mau. Dan menarik bagi pelajaran kita, pelajaran rohani, ini bagian akhir nih, ibu-ibu dan saudara-saudara pemirsa. Dikatakan ada istilah digunakan, Yesaya lagi nih, Yesaya ungkapan-ungkapannya ini luar biasa. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 berkata, lagu cinta. Lagu cinta. Apa ini? Lagu cinta yang tak menyenangkan. Wah, tadi sudah bicara cinta itu harusnya memberikan hal yang kita bisa makan gitu ya. Tapi apa sih yang dimaksud Yesaya 5 ayat 1 sampai 7? Ibu Reza. Baik, terima kasih pendeta. Shalom buat saudara-saudara semuanya. Lagu cinta yang tidak menyenangkan. Biasa lagu cinta itu menyenangkan ya. Dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Menarik ini karena pembahasan kita saling berkaitan satu dengan yang lain. Sudah dibahas juga oleh Ibu Kori tadi. Dalam Yesaya 5 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7, Allah menjelaskan tentang makna perumpamaan ini. Pada ayatnya yang terakhir, di mana Allah menolong umat-umatnya untuk melihat diri mereka sendiri secara objektif. Agar umat-umatnya ini sadar akan keberadaan dirinya. Allah juga secara efektif menggunakan pendekatan ini terhadap Raja Daud. Pada waktu Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal, dan perumpamaan ini disebut sebagai lagu cinta. Mengapa disebut sebagai lagu cinta? Karena Allah sudah dari awal menyatakan motifnya terhadap umat-umatnya, yaitu hubungan Allah dengan umat-umatnya yang berasal dari karakter Allah, yaitu kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8, berbunyi bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah mengharapkan sambutan kasih dari umat-umatnya sebagai balasan akan kasih Allah. Namun kenyataannya Allah mendapatkan balasan anggur liar, tanda kutip anggur liar ini dalam bahasa Ibrani, yaitu hal-hal yang busuk atau hal-hal yang tidak baik yang didapat dari umat-umatnya. Nah, di dalam Yesaya 5 ayatnya yang keempat, yang tertulis, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Di dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-5 dan 6, bagaimana kebun anggur itu akan ditebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak dan akan ditubuhi semak-semak. Wah, mengerikan ya kalau kita mendengar tentang apa yang akan terjadi tentang kebun anggur ini.
pada saat kita berdosa, Allah tidak pernah memisahkan dirinya dari kita, umat-umatnya. Dan Allah tetap melindungi kita. Bahkan Allah tidak pernah menghancurkan kita. Malahan dengan sabar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima pengampunannya. Kita bisa melihat juga di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak pernah menyingkirkan siapapun yang menyambut panggilan Allah. Allah membujuk umat-umatnya selagi masih ada harapan untuk umat-umatnya memberikan respon terhadap panggilan Allah. Allah tahu kita adalah manusia yang bodoh, yang mudah diperdaya oleh dosa, sehingga Allah tidak segera menjawab kita dengan kata tidak. Namun, apabila Allah tidak mendapatkan respon apapun dari kita umat-umatnya, maka Allah akan membiarkan kita pada jalan yang sudah kita pilih. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jika kita terus-menerus menolak himbauan dari Allah melalui Roh Allah, pada akhirnya kita akan melewati titik di mana kita tidak bisa kembali. Seperti dalam firman Tuhan juga, Matius 12 ayat 31 dan 32, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Berpaling dari Kristus ini sangatlah bahaya. Allah sangat menghargai kebebasan memilih yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan, umat-umatnya. Hanya itulah yang dapat Allah lakukan untuk memanggil umat-umatnya untuk bisa kembali kepadanya. Demikian Pak Pendeta yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Reisa. Wow, luar biasa. Saya sangat sebagai host saja mengikuti alur pelajaran kita dari satu ibu ke ibu yang lainnya. Pelajaran ini sangat-sangat penuh berkat dan penuh kuasa. Dan saya percaya ini semua dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita boleh membahas pelajaran rohani ini di dalam tema pelajaran 3 bulan kita, yaitu Yesaya hiburkanlah umatku, dan pekan ini berjudul krisis identitas. Kita sudah di penghujung dalam program obrolan rohani Sutomo ini. Sebelum kita mendengarkan kesimpulan yang dikunci oleh Pendeta Panjaitan, maka saya akan meminta dulu closing statement dari para ibu-ibu yang luar biasa, yang dahsyat ini, yang bisa dan mampu menjelaskan firman Tuhan oleh pertolongan Tuhan. Maka saya meminta dari yang pertama ya, Ibu Eri. Closing statement-nya, singkat, jelas, dan padat. Silakan Ibu Eri. Saya tertarik dengan ayat yang tadi sudah berulang-ulang juga kita baca dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, di mana Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita, mengajak kita, dan ada suatu janji yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umatnya, di mana walaupun kita sudah melenceng, sudah kehilangan identitas dalam kehidupan kita, tapi yang pasti Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia akan memutihkan kita sehingga kita dapat layak
masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eri. Yang berikut Ibu Sondang, closing statement. Baik, closing statement dari saya. Nah, ketika kita menyatakan bahwa kita adalah Israel rohani, bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah, jangan pernah lupakan bagaimana Tuhan telah menuntun engkau dalam kehidupan pada masa lalu. Itu akan menentukan keselamatanmu di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sondang. Lalu Ibu Kori, silakan. Saya mendapatkan satu statement yang sangat baik yang saya mau share sebagai closing statement sesuai dengan pembahasan yang diberikan bagi saya mengenai ritual yang buruk ini. Dosa terhadap orang lain adalah juga dosa menentang Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, yaitu salah satunya tadi saya soroti adalah ketidakadilan. Jadi kita yang mempersembahkan korban tanpa bertobat dari tindakan yang tidak adil terhadap sesama, sesungguhnya kita sedang melakukan kebohongan ritual. Jadi jangan sampai ini menjadi statement buat kita, buat saya dan saudara. Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih, kalau kita boleh mengingat statement ini, mari kita mencoba untuk melihat diri kita dulu, jangan lihat orang lain. Kita periksa diri kita apakah saya sudah sama dengan standar yang Yesus inginkan, supaya ritual kita tidak menjadi ritual kebohongan. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Ibu Kori. Meli, silakan Ibu Meli. Baik. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya. Saya dan saudara sebagai ciptaan Tuhan yang paling tinggi, haruslah lebih mengenal dan memiliki hubungan yang pribadi yang baik dengan Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Meli. Ibu Marimbunang. Tuhan hanya mengharapkan kasih dari umat-umatnya. Itu saja. Terima kasih Ibu Marimbunang. Ibu Reza? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan selalu sabar terhadap umat-umatnya karena Tuhan menghendaki supaya umat-umatnya tidak binasa. Baik. Sekarang kita serahkan kepada Pendeta Panjaitan. Bagaimana Pendeta Panjaitan untuk mensummary seluruh rangkaian pelajaran rohani kita pekan ini, krisis identitas. Terima kasih Ibu-ibu yang telah memberikan closing statement. Baiklah, Shalom, saudara-saudara dalam obrolan rohani yang tergabung di acara ini, baik yang menjadi narasumber, ya ibu-ibu yang luar biasa. Jadi kalau diminta mengambil summary, ini sama saja seperti, bagi saya terkesan seperti menyimpulkan kesimpulan, begitu ya. Karena yang sudah disampaikan oleh panelis pada malam ini merupakan intisari-intisarinya. Dan sedikit banyaknya hal itulah juga yang mungkin akan saya utarakan kembali beberapa statement yang sudah disampaikan tadi dalam closing statement-nya. Bagaimana tadi sampaikan, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama kita, jas merah. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Kita perlu ingat, kalau saja orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, yang masih murni tanpa dosa, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Dengan segala daya tipu muslihat setan. Apalagi kita yang sudah hidup sekian ribu generasi setelah mereka. Dan bahkan kita sudah familiar dengan dosa. Maka jangan lupakan sejarah. Bagaimana pengalaman bangsa Israel dahulu kala. Itu menjadi pelajaran kepada kita di zaman ini. Krisis identitas. Ya, dasarnya ketika mereka melupakan Tuhan. Identitas mereka, ya, siapa diri mereka yang sebenarnya, dari mana mereka berasal, siapa cikal bakal mereka dan siapa Allah mereka. Itu semuanya menjadi poin utama yang seharusnya menjadi identitas mereka.
Tetapi ketika mereka melupakan itu, mereka mengalami krisis, ya, krisis identitas mereka. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Allah kita Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan penuh dengan pengampunan. Kalau tadi kita sudah dalami dari panelis-panelis kita, bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Dan sedikit mungkin saya akan singgung terkait dengan memakan atau dimakan. Sering sekali tindakan Allah disalahpahami oleh kita manusia ketika dia menerapkan ataupun ketika ada sesuatu hal yang buruk menimpa seseorang. Bisa jadi karena kelalaian, ya mungkin itu karena kelalaian kita. Namun ungkapan Tuhan kenapa ini terjadi dan terkesan seperti menyalahkan Tuhan itu sangat sering. Lalu ada kesan mempersalahkan itu sehingga membuat Tuhan itu sosok yang jahat. Kebanyakan umat-umat Tuhan juga sering melupakan keberadaan Allah sebagai hakim yang adil. Maksudnya hakim adalah dia juga berhak menentukan. Ketika tadi ada lagu cinta yang tidak menyenangkan, itulah tindakan Tuhan. Ya, itulah tindakan Tuhan dalam keadilannya. Bukan karena dia kejam, bukan karena dia Allah yang mungkin terkesan jahat, bukan. Tapi itulah keadilan Allah dalam kebijaksanaannya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, perlindungan bagian kita. Ketika identitas kita benar-benar menyatakan siapa Allah kita, tindakan kita mendukung di dalamnya, maka penyertaan, berkat, itu pasti jadi bagian kita. Tetapi ketika kita menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang jahat ketika permasalahan itu datang kepada kita. Bukan Tuhan yang jahat ketika tanda kutip, kutuk itu seolah-olah datang menghampiri kita. Tapi mari kita lihat tadi pelajaran kita. Pedang itu datang karena kita memilih menjauh dari perlindungan. Apa alasan Raja Daud mengatakan Tuhan itu adalah benteng pertahanan? Dialah gunung batu. Karena selama dia dekat dengan Tuhan, dia mendapat perlindungan. Itulah alasan kenapa Tuhan tidak, pada dasarnya ketika ada kata kutuk, itu bukan Tuhannya. Tapi ketika kita menjauh dari Tuhan, setan yang menunjukkan kuasanya. Kuasa Tuhan kepada kita adalah memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Ketika kita memilih untuk tidak mau dekat dengan Tuhan, maka kita mengizinkan setan yang mendekat kepada kita. Kalau setan yang mendekat, maka kita sudah tahu apa jawaban akhir dari hidup kita. Dekat dan berlindungi, pasti selamat. Tetapi jauh dari Tuhan, kita tidak mendapat berkat yang sejati. Mungkin ada kebaikan yang sementara kita alami, tapi tidak ada berkat sejati. Kita kalau jauh dari Tuhan, jauh dari perlindungan, dan pasti binasa. Maka seruan Tuhan kepada kita. Saya mungkin membacakan satu ayat dalam Yehezkiel 33, ayat yang ke-11. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-33, ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada bangsa Israel, katakanlah kepada saya dan saudara yang hidup di zaman ini. Mengapa kamu akan mati, hai umat-umatku yang kukasihi? Hai sahabat-sahabat rohani, panggilan Tuhan kepada kita. Dia tidak mau kita selalu dalam keadaan krisis identitas. Tidak punya tujuan, tidak mengetahui dari mana kita berasal. Tapi gantinya, ingatlah dari mana kita. Siapa pencipta kita, identitas kita. Maka dengan demikian kita tahu tujuan kita kemana, arah kita kemana, dan tujuan akhir kita satu-satunya harus adalah keselamatan. Jadi demikian satu pelajaran rohani yang kita dapat pelajari bersama, yang kita bahas bersama. Dan yang terakhir saya mau bacakan tulisan dari seorang penulis rohani, ya, yang bernama Ellen G. White. Dikatakan demikian, haruslah segenap hati diserahkan kepada Tuhan Allah. Kalau tidak,
perubahan tidak akan pernah berlangsung dalam diri kita. Dengan keadaan kita ini, kita cerai dari Allah. Dengan keadaan kita yang setengah-setengah, dengan keadaan kita yang krisis identitas, kita terancam binasa. Jadi sahabat-sahabat rohani yang saya kasihi, panggilan kepada kita sebagai kesimpulan pelajaran ini, mari keluar dari krisis. Pada akhirnya yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan kita. Ya, pertobatan kita. Selama kita mengetahui arah kita, dari mana kita datang dan kemana tujuan kita, maka kita tidak akan tersesat. Sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin kita sempat jauh, kita sempat menyimpang, kita sempat mengalami seolah kita sudah ditolak, tapi itu tidak benar. Yang benar adalah Tuhan mengundang kita keluar dari krisis tersebut, kebimbangan-kebimbangan itu. Gantinya, mari kita terima Dia, kita dekat dengan Dia, dan satu-satunya jaminan bagi kita adalah keselamatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Panjaitan. Terima kasih. Baiklah, pemirsa yang mengikuti program obrolan rohani Sutomo ini. Inilah akhir dari obrolan kita pelajaran rohani krisis identitas. Setelah kita mendengarkan, maka kiranya Tuhan akan memberkati, semakin meneguhkan, mengokohkan iman rohani saudara-saudara, dan semakin setia. Dan dengan akhir dari obrolan ini, kita akan tutup dengan doa. Dan saya ingin juga meminta Pendeta Panjaitan untuk mendoakan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji, kami muliakan nama-Mu, karena besarlah cinta kasih sayang Tuhan kepada masing-masing kami. Pada saat ini Tuhan, kami memiliki satu kesempatan yang istimewa, dapat melaksanakan satu obrolan rohani, yang mana kami rindu kerohanian kami dibangunkan, keimanan kami dikuatkan. Biarlah setiap pembicaraan kami, pembahasan yang sudah kami lakukan, ini semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk saudara-saudara rohani kami yang mendengarkan, maka biarlah kerohanian mereka juga turut serta dikuatkan. Tuhan, kami memiliki identitas yang kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang murni. Dan ketika kami menyadari adanya kesalahan bagi kami melihat Tuhan sebagai Allah yang pengasih dan penyayang. Pengampunan tersedia bagi kami. Bapa di surga, bersamalah dengan kami untuk waktu-waktu selanjutnya dalam perjalanan kehidupan kami. Karena hanya dekat Engkau sajalah kami akan dapat merasa tenang. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kita semua, dan saya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kori Sagala, Ibu Sondang, Ibu Eri, lalu ada Ibu Marimuna, lalu ada Ibu Meli dan Ibu Resa, serta Pendeta Panjaitan dari Belitung. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saudara-saudara pemirsa, sampai berjumpa di pekan berikut. Ada pelajaran yang menarik lagi yang saudara akan bisa ikuti, yaitu bagaimana krisis kepemimpinan. Saksikan minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.